perlindungan-Mu, untuk berkat yang boleh kami nikmati Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama di sini. Bukan kebetulan Tuhan Kau kumpulkan kami di sini untuk mendengarkan isi hati-Mu. Apa kata Engkau? Apa pesan-Mu untuk kami masing-masing pribadi lepas pribadi di tempat ini yang begitu Engkau kasihi Tuhan. Engkau sumber kami Tuhan, sumber dari segala sumber. Bapa, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan kami. Kami mohon ampun untuk mungkin keputusan yang salah yang kami ambil, pilihan-pilihan yang salah yang kami ambil. Tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dan Kau menentukan, Kau mengarahkan jalan kami dalam kebenaran-Mu. Dan Kau berikan damai sejahtera pada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus hari ini duduk diam di hadapan-Mu. Hanya Engkau satu-satunya kebahagiaan kami, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Hanya Engkau satu-satunya yang kami banggakan di muka bumi ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, biarlah atmosfer ilahi turun di tempat ini, menyelimuti kami, menyelubungi kami. Malaikat-Mu beserta kami selalu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang siap terima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini pesan Tuhan mengambil tema ketika menunggu. Bagi sebagian orang, atau mungkin kebanyakan orang, menunggu itu adalah hal yang sangat tidak mengenakan Bapak Ibu Saudara. Dan juga hal yang sangat membosankan. Dalam hidup kita selalu ada saja saat atau momen-momen di mana kita harus menunggu Bapak Ibu Saudara. Mau tidak mau, kenapa? Karena kita semua ini hidup dalam zona waktu. Dan bicara soal waktu, maka tidak lepas dari kata menunggu. Siapapun dia, kaya miskin, tua muda, orang terkenal atau tidak, pejabat tinggi atau bukan, semua tidak lepas dari kata dan harus menunggu. Tidak bisa dihindari. Nah, ketika pasangan suami istri mendambakan seorang anak, setelah terjadi pembuahan, tidak serta-merta anak itu muncul dari kandungan, tapi mereka harus menunggu 9 bulan 10 hari sampai anak itu lahir. Lalu dalam investasi juga, dalam bisnis ya, kita menunggu harga saham naik, kita menunggu harga properti naik, kita menunggu harga emas naik, sehingga meningkatlah nilai aset kita. Nah, ada juga yang sedang sakit pun harus menunggu Bapak Ibu Saudara, menunggu waktunya untuk sembuh. Nah, Tuhan izinkan kita menunggu. Tuhan, sang otoritas waktu itu, mengizinkan untuk kita menunggu. Walaupun Tuhan sendiri tidak tinggal dalam zona waktu kita Bapak Ibu Saudara, tapi Dia izinkan kita untuk menunggu. Jadi apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan mengizinkan atau membiarkan kita menunggu Bapak Ibu Saudara? Nah, saat ini apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu dalam hidup ini? Mungkin ada di antara kita yang sedang menunggu, sedang menanti jawaban doa. Ada juga yang sedang menunggu Tuhan memberikan pasangan hidup. Ada juga yang menunggu Tuhan memberikan anak atau keturunan. Ada yang sedang menunggu terobosan dalam finansial mungkin. Ada yang sedang menunggu terobosan dalam pelayanannya. Ada juga yang sedang menunggu kesembuhan dari sakitnya. Ada juga yang sedang menunggu Tuhan memulihkan anak atau saudara yang
sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, sedang mengalami keterikatan, kesulitan, dan hal-hal negatif lainnya. Menunggu Tuhan memulihkan keadaan itu. Nah, atau kita sendiri, kita sedang menunggu Tuhan melewatkan kita dari masalah kita, dari pergumulan kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, menunggu itu bukan suatu keadaan. Bukan suatu keadaan, tetapi lebih tepat, menunggu itu sebenarnya adalah suatu pekerjaan. Suatu pekerjaan yang mungkin termasuk salah satu pekerjaan tersulit yang bisa kita lakukan. Ya. Menunggu itu menguji kesabaran tentunya, sudah pasti. Menunggu itu juga lambat laun akan menghasilkan kesabaran. Nah, kesabaran itu ternyata Bapak Ibu Saudara, itu karakter yang penting yang tercatat dalam Alkitab kita. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 alasan kesabaran itu sangat penting. Nah, alasan yang pertama saya mau sampaikan di sini dalam definisi kasih di 1 Korintus 13 ayat 4. Ya. Kita tahu Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, untuk memiliki kasih. Nah, apa itu kasih? 1 Korintus 13 ayat 4 katakan, poin pertama, kasih itu adalah sabar. Kasih itu sabar. Nah, itu alasan pertama kenapa kesabaran itu penting. Itu tercantum dalam hukum pertama yang Tuhan tetapkan buat kita. Kemudian yang kedua, alasan kedua, kenapa kesabaran itu penting. Kita ingat apa yang Paulus katakan mengenai buah roh. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Yang keempat ya, poin keempat. Kita bisa baca di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Alasan kedua. Kemudian yang ketiga. Apa alasan ketiga? Alasan ketiga, coba lihat lagi buah roh tadi. Buah roh itu ialah yang pertama apa tadi? Kasih. Nah, kita balik lagi. Apa definisi kasih menurut 1 Korintus 13 tadi? Kasih itu sabar. Itu setidaknya ada 3 alasan kenapa karakter kesabaran itu penting bagi Tuhan kita. Tuhan ingin membentuk kesabaran itu dalam diri kita. Coba ditampilkan ayatnya bersamaan. 1 Korintus 13 ayat 4 dan Galatia 5 ayat 22. Kasih itu sabar, buah roh itu kasih, dan buah roh itu juga ada tertulis kesabaran. Nah, maksud Tuhan membiarkan kita manusia yang hidup di dunia ini menunggu adalah untuk melatih kesabaran kita. Jelas, firman Tuhan katakan kesabaran itu karakter yang sangat penting, disebutkan sampai 3 kali. Maksud Tuhan pertama buat kita dalam menunggu adalah menguji kesabaran kita, melatih karakter kesabaran kita. Kemudian maksud Tuhan yang kedua, Tuhan biarkan kita menunggu itu untuk melatih kerendahan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati. Kenapa? Karena pada saat menunggu kita sadar bahwa kita itu terbatas. Kita tidak dapat serta-merta mengupayakan apa yang kita tunggu itu segera terjadi saat ini juga. Gak bisa. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatunya. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Walaupun kita sepertinya memiliki segala sumber daya yang ada. Kita punya uang, kita punya koneksi, kita punya orang-orang sekitar kita yang ngasih kita memiliki kenalan yang penting ya. Kita punya kenalan pemegang kekuasaan dan sebagainya. Tapi tetap saja kita tidak bisa mewujudkan apa yang kita tunggu itu saat ini juga. Kita harus menunggu. Saat itulah kita sadar kita terbatas, Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita tahu kita terbatas, hendaknya kita memiliki yang namanya kerendahan hati itu. Dan dengan kerendahan hati, apa yang kita lakukan? Kita datang kepada Sang Pencipta yang memiliki segalanya, yang berkuasa atas segalanya, yang berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa atas yang namanya zona waktu itu. Kerendahan hati yang benar itu akan membawa kita datang kepada Dia setiap hari dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu kita terbatas. Lalu maksud Tuhan yang lain apa? Selain melatih kesabaran kita, melatih kerendahan hati kita, Tuhan maksudkan kita menunggu adalah untuk melatih kepercayaan kita kepadanya. Nah, apakah dalam proses menunggu itu kita tetap percaya kepada Tuhan? Walaupun kadang sepertinya itu Tuhan seakan-akan diam, Bapak Ibu Saudara. Kita semua pasti pernah ngalamin seperti itu. Kita menunggu, tidak ada clue, tidak ada petunjuk apa-apa lagi dari Tuhan. Tuhan seakan-akan diam. Belum lagi saat menunggu, itu situasi kondisi itu bukannya makin membaik, tapi semakin memburuk. Nah, saat itulah kepercayaan kita pada Dia diuji. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Dia, kepada otoritasnya, kepada rencananya, kepada pemeliharaannya? Itu yang Tuhan ingin uji dalam hidup kita. Apakah kita tetap percaya kepada Dia? Kadang kita bisa berkata, kadang Kau tak nyata, seakan tiada. Waktuku berseru, Kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Kita alami ini, Bapak Ibu Saudara. Hati kita bertanya, Tuhan, Kau di mana? Aku butuh jawaban, aku butuh petunjuk, aku butuh clue. Kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa Kau tinggalkan. Tapi ada maksud Tuhan di balik itu. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Tuhan ajar kita mengerti. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ini. Lewat semua teruji setia. Seperti Yesus menderita, akan come out sebagai emas yang murni, telah terpuji, indah di mata Bapa. Maksud Tuhan menguji kita dalam penantian, saat-saat menunggu kita adalah untuk melatih iman percaya kita lebih lagi kepadanya. Dan iman percaya ini tidak tergantung dari kondisi situasi. Mau tetap sama, mau lebih memburuk, kita tetap memandang Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan tahu kapan kita siap, dan dalam masa menunggu, sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Ingat, menunggu itu juga sebenarnya adalah masa ujian. Dan juga di dalam masa menunggu itu ada godaan, Bapak Ibu Saudara.
itu ada godaan. Tapi kalau kita lulus ujian ini, maka banyak hal, banyak anugerah yang akan kita dapatkan. Jadi setidaknya ada 3 manfaat menunggu yang Tuhan maksudkan bagi kita. Pertama, melatih kesabaran kita. Kedua, melatih kerendahan hati kita. Dan ketiga, melatih iman percaya kita kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam satu interview pekerjaan di perusahaan yang sangat terkenal, seorang HRD, sang pewawancara atau bagian personalia, itu menanyakan satu pertanyaan kasus kepada para pelamar pekerjaan. Setiap pelamar pekerjaan itu ditanyakan kasus ini. Dan dari 2.000 orang yang melamar, hanya satu saja yang menjawab dengan benar pertanyaan ini. Dan satu orang inilah yang diterima di perusahaan terkenal itu. Pertanyaan itu sebagai berikut. Anda sedang mengendarai sepeda motor melewati sebuah kota kecil. Di kota kecil itu transportasi sangat sulit. Kendaraan umum pun terbatas. Nah, saat melintas di kota kecil itu, Anda sambil mengendarai sepeda motor itu melihat ada 3 orang sedang menunggu di halte bus kota kecil itu. Halte bis kota kecil itu. Yang pertama adalah seorang nenek tua yang tampaknya sedang kelaparan dan kesakitan, sedang sakit. Kemudian yang kedua, ada seorang dokter yang dulu pernah menyelamatkan nyawa Anda. Kemudian yang ketiga, ada satu orang pujaan hati yang diam-diam Anda taksir selama ini, sedang menunggu di halte bis itu. 3 orang, nenek tua yang sedang sakit, dokter yang pernah menyelamatkan nyawa Anda, kemudian yang ketiga, seorang yang Anda kagumi dan Anda taksir. Ya. Nah, pertanyaannya, Anda hanya bisa membonceng satu orang saja untuk membawa dia ke kota terdekat. Nah, siapakah yang Anda akan pilih untuk Anda bonceng? Apakah nenek tua yang sedang sakit itu? Ataukah dokter yang dulu pernah menyelamatkan nyawa saudara? Anda berutang budi, berutang nyawa malah pada dia. Kemudian yang ketiga, seorang kekasih hati yang diam-diam Anda taksir selama ini. Pertanyaan kepada para orang yang sedang interview kerja. Siapa yang Anda akan bonceng? Nah, dari 2.000 orang itu, hanya satu yang menjawab dengan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberi pertanyaan seperti itu, siapa yang Bapak akan pilih? Bapak Ibu Saudara akan pilih untuk Bapak Ibu bonceng. Ya. Nenek yang sedang sakit, ya dia butuh, ya. Siapa? Dokter mungkin? Atau lagi ngebet nih, yang naik motor itu Anda lagi ngebet pengen kawin, pengen nikah. Ya, tentu pujaan hati yang dipilih ya. Dari 2.000 orang pelamar, hanya satu yang bisa menjawab dengan benar. Dan orang itu akhirnya diterima bekerja di perusahaan itu. Orang itu menjawab demikian. Ia akan memberikan kunci motornya kepada sang dokter. Dan dia akan meminta si dokter untuk membonceng nenek yang sedang sakit itu untuk segera ke kota terdekat untuk berobat. Nah, sementara dia akan turun ke halte bus bersama-sama dengan pujaan hatinya menunggu bis untuk menjemput. Akhirnya yang menjawab itu dialah yang diterima oleh perusahaan terkenal itu. Orang itu menunggu dengan begitu menyenangkan ya Bapak Ibu Saudara. Itu menurut saya menunggu yang paling menyenangkan. Menunggu bersama dengan pujaan hati kita, orang yang kita taksir. Kalau bisa busnya nggak usah datang deh, atau busnya mogok deh ya.
Kalau bisa nunggu semalaman atau sampai pagi ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menunggu itu tidaklah sia-sia kalau kita tahu ada maksud Tuhan di balik kita menunggu itu. Kemudian kedua, menunggu itu tidak akan sia-sia jika kita tahu apa yang harus kita lakukan selama proses menunggu itu. Seperti pria yang bawa motor tadi, menunggu yang menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Dia bisa menghabiskan sepanjang malam itu berbincang-bincang dengan pujaan hatinya. Ya mungkin diakhiri nanti dengan perkawinan, pernikahan. Kita juga pada saat kita menunggu pesawat yang delay, menyebalkan pastinya. Tapi kita bisa baca buku, kita bisa buka Alkitab kita di handphone, kita baca. Atau kita bisa dengarkan YouTube, kita bisa sambil bekerja, atau kita bisa tidur memulihkan kondisi kita. Itu kita lakukan pada saat kita menunggu. Menunggu antrian di bank, mungkin menunggu antrian di pom bensin. Ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Atau kalau kita punya teman perjalanan selama kita berjalan-jalan, kita bisa saling berbincang, mempunyai quality time dengan dia. Nah, kalau kita tahu apa yang kita bisa lakukan selama masa menunggu, maka menunggu itu bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Dan menunggu itu mungkin juga bukan pekerjaan yang berat lagi. Malah menunggu itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan, seperti pemuda yang membawa motor tadi. Nah, hal apa saja yang kita lakukan selama masa menunggu itu? Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan selama masa-masa menunggu itu? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, yang kita bisa lakukan pada saat kita menunggu adalah, ini maksudnya menunggu waktunya Tuhan ya. Pertama, patuhi dan lakukan hal terakhir apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Nah, sebagai orang percaya, kita semua di sini adalah domba-dombanya, dan Tuhan itu adalah gembala kita. Selayaknya seorang domba, seekor domba itu pasti bisa mendengarkan gembalanya. Coba kita ingat kembali apa yang Tuhan pernah sampaikan secara khusus kepada kita, atau impresi yang pernah kita dapatkan saat kita mendengarkan atau membaca firman Tuhan, saat kita mendengarkan khotbah, atau saat kita mendengarkan suatu pesan yang Roh Kudus begitu kuat meyakinkan kita bahwa itu adalah suara Tuhan untuk kita, itu adalah tuntunan Tuhan buat kita, itu adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari kita. Nah, lakukan itu Bapak Ibu Saudara. Lakukan itu. Dalam proses menunggu, lakukan hal terakhir yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Hal terakhir apa yang Tuhan sudah arahkan buat kita. Contoh Nuh. Dia diperintahkan Tuhan untuk membangun batra besar. Dan setelah Tuhan perintahkan itu, Nabi Nuh melaksanakannya. Dan setelah itu seakan-akan Tuhan tidak berbicara apa-apa lagi, tidak ada petunjuk apa lagi. Hal terakhir yang Tuhan perintahkan hanya itu, buat bahtera yang besar. Tuhan Nuh lakukan itu, dan saya pada saat membaca kisah itu saya bertanya-tanya, apakah dalam mengerjakan bahtera raksasa itu pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Nuh itu sempat gak dilanda satu keraguan? Sebagai manusia saya rasa mungkin ada Bapak Ibu Saudara. Dan bangun bahtera itu gak singkat, bahteranya besar, dan Nuh juga hanya dibantu oleh beberapa orang saja untuk membangun bahtera itu. Jadi prosesnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi Nuh tetap fokus pada perintah Tuhan yang terakhir yang dia dengar, yaitu membuat bahtera itu. Dan sejarah mencatat Nuh berhasil menyelesaikan proyek itu dengan sangat baik. Nah, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan sebelum kita masuk dalam masa menunggu kita? Apakah kita lakukan dengan taat
Walaupun tampaknya tidak ada perubahan sama sekali Bapak Ibu Saudara. Nggak ada perubahan sama sekali. Dan kita tidak melihat hasil apa-apa atau terobosan apa-apa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Allah menyukai ketaatan. Tetap taat, lakukan hal terakhir yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan. Mungkin simpel saja, sederhana saja. Yang Tuhan sampaikan terakhir buat kita untuk lakukan, berdoa. Ambil waktu berdoa yang regular setiap hari. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Ya sudah, kita lakukan saja. Kita lakukan saja. Nah, kadang kita juga bertanya selama proses menunggu itu ya, apalagi Tuhan yang harus kulakukan? Kok sudah ditunggu-tunggu belum terwujud ya? Nah, jika Tuhan tidak menyampaikan apa-apa, maka tetap lakukan hal yang sebelumnya yang Tuhan telah minta kita lakukan. Nah, seperti Nuh, kita tidak tahu persis ya berapa lama dia bangun batra itu. Ya, dalam masa itu Tuhan tidak bicara apa-apa lagi, tidak ada hujan besar, tidak ada tanda-tanda hujan. Seakan-akan tidak ada perubahan apa-apa. Tetapi begitu batra Nuhnya siap, begitu Nuh selesai membangun batra itu, hujan pun turun dan air bah menutupi bumi, melipas semua yang ada. Jadi yang pertama, apa yang kita bisa lakukan? Lakukan apa yang Tuhan terakhir suruh kita lakukan. Kemudian yang kedua, hal yang kita bisa lakukan sembari kita menunggu. Hal kedua itu adalah jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Ingat kisah Abraham, sejarah mencatat Tuhan memberikan janji kepada Abraham mengenai akan diberikannya anak kepada Abraham. Pada saat Abraham berumur 75 tahun. Lalu pada saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah istrinya berumur 91 tahun, lahirlah Ishak. Jadi berapa lama Abraham menunggu? 100 kurang 75, 25 tahun Bapak Ibu Saudara. Itu bukan waktu yang singkat loh. 5 tahun aja lama, 10 tahun aja lama. Nah, pada saat menunggu, setelah 10 tahun, Abraham dan Sarah tidak tahan. Maka mulailah mereka mengatur sendiri jalan hidupnya. Abraham meniduri Hagar, pelayan Sarah, dan akhirnya melahirkan Ismail. Padahal Tuhan tidak memerintahkan atau menyuruh untuk mendekati Hagar, pelayan Sarah itu, dan melahirkan anak dari Hagar. Jelas janji Tuhan, firman Tuhan kepada Abraham, melahirkan anak dari istrinya, dari Sarah yang cantik itu. Sarah itu cantik Bapak Ibu Saudara, karena waktu mereka ke Mesir, Firaun aja naksir ya. Bukannya Firaun, para pejabat istana pun terpesona dengan kecantikan Sarah. Jadi Abraham dan Sarah melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak kehendaki. Nah, selanjutnya kita tahu Bapak Ibu Saudara, kisah selanjutnya. Ribuan tahun kemudian dampaknya dari keputusan salah yang diambil oleh Abraham dan Sarah. Berapa banyak kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak sabar menunggu. Akhirnya dalam masa menunggu itu, kita memilih pasangan hidup yang sebenarnya bukan dari Tuhan. Atau kita melakukan bisnis atau usaha yang bukan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Karena ketidaksabaran kita menunggu, kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita lewat jalan pintas namanya. Yang Tuhan tidak suruh kita lewati jalan pintas itu. Nah, dalam proses menunggu,
Seperti saya katakan tadi, ada godaan. Dalam proses menunggu itu, iblis pasti menggoda kita juga, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu buat kita yang sedang desperate, sedang galau, sedang tidak sabar menunggu, itu tampaknya baik kelihatannya. Tapi ternyata seringkali baik itu, jalan pintas yang baik itu ternyata adalah baik untuk memenuhi urgensi atau dorongan kedagingan kita yang tidak enak, tidak nyaman, tidak tahan, tidak sabar dalam menunggu. Ya. Berapa banyak kita orang-orang percaya yang gagal dan melakukan kesalahan, membuat pilihan yang salah, melakukan keputusan yang salah di masa menunggu ini. Karena kita tidak dengar-dengaran dari Tuhan. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan selama masa menunggu itu. Dan kita juga tidak tahu apa maksud tujuan Tuhan membiarkan kita menunggu. Kita sudah dengar tadi 3 alasan mengapa Tuhan mengizinkan kita menunggu. Menunggu itu memang tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengenakan bagi daging kita. Tapi menunggu itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Segala sesuatu ada prosesnya. Segala sesuatu yang instan itu biasanya kurang baik. Makanan instan itu pasti tidak sehat, ya. Dan menunggu itu bukan sekedar untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tapi menunggu itu adalah untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dengan jalannya Tuhan. Menunggu adalah untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dengan jalannya dan dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara kita, bukan dengan jalan kita, apalagi dengan jalan pintas yang iblis bisikkan atau tawarkan buat kita. Kita manusia seringkali melakukan kesalahan dalam proses menunggu. Kita kadang mengambil keputusan yang salah, dan akhirnya kita pun harus menjalani konsekuensinya. Nah, mungkin sampai saat ini kita masih terus menjalani konsekuensi dari keputusan atau pilihan kita yang salah itu. Menjalani konsekuensi yang tidak enak. Dan mungkin konsekuensi itu bahkan mau tidak mau harus kita jalani sampai seumur hidup kita. Efeknya tuh sampai seumur hidup kita. Akibat apa? Akibat kita salah ambil keputusan. Kenapa kita bisa salah ambil keputusan? Pertama, karena kita tidak sabar menunggu. Lalu kita terdesak, kita merasa terdesak, daging kita berontak. Terdesak oleh kondisi atau situasi yang ada. Kita tidak minta petunjuk Tuhan. Kita tidak dengar-dengaran apa yang Tuhan sebenarnya mau sampaikan kepada kita. Nah, sebenarnya kalimat yang menyatakan Tuhan seakan diam, itu bisa saja Tuhan sebenarnya berbicara. Tapi karena ketidakpekaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita jadi tidak dengar. Gak mungkin Tuhan sebagai gembala tidak mengarahkan kita domba-dombanya. Ya pasti tersesat kalau gembala tidak mengarahkan domba-dombanya. Nah, ini masalahnya di kita. Apakah pikiran kita, hati kita begitu tercemari oleh hal-hal dunia di luar sana yang membuat kita akhirnya tidak bisa dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan udah kasih clue selama kita menunggu itu. Nah, itulah sangat penting kita mengambil waktu pribadi dengan Dia setiap hari. Agar kita melatih kepekaan kita, melatih kepekaan hati kita, pikiran kita kepada suara Roh Kudus, suara Tuhan bagi kita. Dan sebenarnya Roh Kudus diberikan buat kita, perannya salah satunya adalah untuk menuntun hidup kita, untuk menuntun kita agar kita mengambil keputusan yang tepat di hari-hari hidup kita. Kita salah ambil keputusan juga bisa karena kita terpengaruh karena membanding-bandingkan
kondisi kita atau situasi kita dengan kondisi atau situasi orang lain yang tampaknya sama tapi sebenarnya berbeda. Gak ada manusia yang sama situasinya. Individunya aja beda ya, DNA-nya aja beda. Apalagi situasi, kondisi, masa lalunya, waktunya, visi yang Tuhan berikan buat dia, fungsi dia dalam hidup ini juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa bandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan saudara kembar sekalipun itu tidak bisa menyamakan dirinya dengan saudara kembarnya. Karena setiap kita spesial, setiap kita istimewa di mata Tuhan. Kita salah ambil keputusan bisa juga karena terpengaruh oleh suara-suara sumbang di sekitar kita. Kita salah ambil keputusan juga karena kita tidak mengetahui kebenaran yang benar. Kita mengambil keputusan atas dasar apa? Ya, atas dasar pengetahuan atau pengalaman kita yang minim, yang masih sangat kecil. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita untuk nempel sama Tuhan. Pengetahuan kita boleh minim, hikmat kita boleh sedikit, tapi kita nempel pada yang punya hikmat. Kita nempel pada yang sumber kebenaran itu. Maka penuhlah kebenaran kita, maka penuhlah hikmat kita. Amin. Nah, agar kita peka akan suaranya, akan petunjuknya selama masa menunggu, dan kita senantiasa bisa ambil keputusan yang tepat dalam hidup kita, maka mau gak mau kita harus nempel sama dia. Bapak Ibu Saudara, datang kepadanya, mendekat pada dia, hadap-hadapan dengan Tuhan kita, ambil waktu teduh. Singkirkan persoalan kita, singkirkan kesibukan kita, malam hari sebelum tidur, pagi hari setelah bangun. Ambil waktu, duduk diam saja. Kadang kita nggak tahu apa lagi yang kita mau katakan pada Tuhan. Kita duduk diam saja, fokus pada pribadinya. Dan pada saatnya dia akan membisikkan petunjuk kepada kita. Terkadang kalau kita melakukan keputusan yang salah, konsekuensinya itu begitu berat. Harus kita jalani bertahun-tahun. Bahkan lebih menyedihkannya lagi Bapak Ibu Saudara, konsekuensinya itu sampai harus ditanggung juga oleh orang-orang yang kita kasihi, oleh keluarga kita, oleh orang-orang sekitar kita. Tapi kabar baiknya, ada kabar baiknya. Ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Sekalipun kita udah salah ambil keputusan, sekalipun sekarang kita lagi tinggal dalam konsekuensi yang tidak mengenakan itu akibat kesalahan keputusan kita, kesalahan pilihan kita, tetap kita memiliki harapan, kita memiliki Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekiranya kita telah salah ambil keputusan atau ada tindakan-tindakan kita di masa lalu yang salah, kita datang mohon ampun kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan dapat memutarbalikkan semuanya untuk kebaikan kita. Amin. God will turn it around. Allah akan memutarbalikkan itu untuk kebaikan kita. Katakan sama-sama saya, God will turn it around. God will turn it around. Kejadian 50 ayat 20. Kisah mengenai Yusuf. Kejadian 50 ayat 20. Kita semua tahu cerita mengenai, kisah mengenai Yusuf, bagaimana dia hidup dalam kesesakan, ya, dibuang, dijadikan budak, masuk penjara bertahun-tahun. Tapi God turned it around. Tuhan memutarbalikkan kondisi dalam sekejap. Kejadian 50 ayat 20. Kita bacakan sama-sama. 3, 2, 1.
memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow, ini kalimat yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini dikatakan oleh Yusuf pada saat dia menjabat sebagai orang kedua tertinggi di Mesir, dan dia bisa menyuplai makanan di saat kekeringan, saat kelaparan, termasuk kepada saudara-saudaranya yang telah menzolimi dia selama ini. Mungkin kita katakan Tuhan turn it around yang jahat menjadi hal yang baik. Tapi bagaimana kalau itu adalah keputusan saya yang salah, Pak? Bagaimana kalau itu adalah kebodohan saya ambil keputusan yang salah, pilihan yang salah? Apakah Allah tetap bisa memutarbalikannya menjadi hal yang baik buat saya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hal yang sangat menarik. Sebenarnya Yusuf itu punya andil yang membuat dia hidup dalam kesesakan, membuat dia dijual sebagai budak, kemudian masuk penjara. Yusuf punya andil, dia mengambil satu keputusan yang salah. Kisahnya ada di Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca untuk detailnya. Nah, apa kesalahan yang Yusuf buat? Jadi pada saat itu Yusuf sebagai anak bungsu, anak ke-12, itu dia beroleh privilege dari papanya Yakub ya. Yakub malaikat Yusuf. Papanya Yakub itu lebih mengasihi Yusuf di antara semua saudara-saudaranya. Dan itu membuat saudara-saudara Yusuf itu jealous, cemburu, iri, dan menjadi sebel, benci sama Yusuf. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Ini kesalahannya. Pada saat Yusuf bermimpi, dia ceritakan mimpinya pada saudaranya. Mimpi pertama, dia ceritakan bahwa pada saat itu mereka ber-12 memanen hasil panen, dan gandumnya, ikatan gandumnya itu yang punya Yusuf itu ada di tengah-tengah, dan 11 ikatan gandum saudara-saudaranya itu mengelilingi ikatan gandum Yusuf dan menyembah, tunduk kepada ikatan gandum itu. Nah, kalau dengar itu ya orang sebelah. Siapa lo? Udah anak paling bungsu, ya. Kenapa kita harus menyembah sama kamu gitu. Nah, satu lagi kesalahannya. Yusuf mimpi lagi, dan mimpi ini diceritakan lagi kepada saudara-saudaranya. Dia mimpi dia satu bintang dan matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah pada bintangnya dia. Salah keputusan. Dia salah keputusan menceritakan mimpinya ini kepada saudaranya. Bahkan dia ditegur oleh papanya yang notabene sangat sayang pada dia. Bahkan papanya yang sangat sayang pada dia tegur, apa-apaan mimpi kamu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu menyembah kepada kamu? Nah, sementara saudaranya tambah benci lagi sama Yusuf. Dan terjadilah segala kesesakan, konsekuensi yang harus ditanggung Yusuf sebelum dia dipakai oleh Tuhan sebagai orang kedua terbesar di Mesir. Dia hidup dalam perbudakan, dia hidup dalam penjara 12 tahun kalau nggak salah ya, 12 tahun. Itu konsekuensi yang harus dia jalani, Bapak Ibu Saudara. Tapi Kejadian 50 ayat 20 luar biasa. Di akhir kisahnya, God turn it around. Nah, hal yang sama Tuhan bisa lakukan buat kita.
Mungkin sudah terlanjur kita salah ambil keputusan, salah ambil pilihan. Tapi Tuhan akan memutar balikannya menjadi hal yang terbaik dan indah bagi kita. Dua hal yang harus kita perhatikan dan lakukan saat menunggu. Pertama, patuhi dan lakukan hal terakhir apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Kemudian yang kedua, jangan melakukan apa yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Nah, ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan ketika menunggu. Ya. Nanti kita akan sampaikan dalam pertemuan kita berikutnya. Saya tutup dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hari di mana saya merasa letih, lesu, lelah. Hari yang begitu berat bagi saya. Berita-berita tidak enak saya dapatkan hari itu. Mengenai bisnis saya, mengenai saudara saya yang sedang mengalami permasalahan besar, mengalami pergumulan dan hal-hal lainnya. Pokoknya gak enak deh Bapak Ibu Saudara. Rasanya bertubi-tubi sepanjang hari itu, dari pagi sampai siang. Dan jujur, sedikit banyak hal itu merenggut sukacita saya. Rasanya sesak dan tidak enak. Nah, sore harinya saya sempatkan diri untuk pergi ke pantai, untuk lebih menenangkan diri. Anak muda katakan healing, ya, healing singkat. Nah, berharap udara segar di sore hari menjelang malam di tepi laut itu bisa menghibur saya. Tiba di pantai, saya duduk di atas sebuah karang menghadap ke ombak laut yang begitu bergemuruh menghantam tepian pantai. Nah, di kejauhan saya lihat tampak para peselancar sedang meliuk-liuk di atas papan selancarnya, ikut menari bersama dengan ombak. Begitu indah. Lalu saya pandang ke langit. Matahari sebentar lagi akan tenggelam, menandai akhir dari hari itu. Nah, mataharinya luar biasa Bapak Ibu Saudara, bulat dan besar dan berwarna orange jingga, seperti kuning telur asin. Indah sekali pemandangan saat itu. Nah, lalu di sekelilingnya ada awan-awan yang begitu indah, memancarkan warna yang beraneka ragam, mulai dari kuning keemasan di sekitar matahari itu, lalu berpadu dengan ada warna merah muda sedikit dan warna ungu. Kemudian di bagian sisi lain dari langit itu biru Bapak Ibu Saudara. Begitu indah. Pemandangan sunset, matahari terbenam sore itu begitu indah. Sore hari itu, hari di mana saya mengalami begitu banyak kesesakan. Saya tertegun menyaksikan pemandangan indah menakjubkan di depan saya. Hari yang berat yang baru saja saya alami seakan-akan sirna Bapak Ibu Saudara. Nah, saat itu ada impresi yang saya dapatkan. Tuhan seakan mengingatkan. Tuhan mengingatkan satu hal. Tuhan ingatkan, walaupun hari saya begitu berat, tapi Tuhan bisa memberikan akhir yang begitu indah. Di ujung hari itu, Tuhan bisa memberikan suatu akhir yang begitu mempesona bagi saya dan menghiburkan hati saya. Nah, hidup kita mungkin berat, penuh pergumulan, ada masalah yang tidak mengenakan. Atau mungkin kita sedang tidak mengalami masalah, tapi yang mengalami masalah itu saudara kita, keluarga kita yang kita kasihi, yang kita cintai. Dan itu sedikit banyak pasti mengganggu ketenangan jiwa kita. Ya. Tapi kita bisa terus beriman. Kita bisa terus percaya bahwa pada akhirnya Tuhan akan menjadikan segala
sesuatunya indah. Nah, seperti senja yang indah tadi, Tuhan berikan untuk menghibur satu hari, sepanjang hari yang begitu menyesakan. Nah, begitu juga Tuhan menyediakan bagi kita akhir yang indah, Bapak Ibu Saudara. Walaupun hidup kita sesak, walaupun hidup kita tidak nyaman, walaupun keluarga kita mengalami masalah yang tidak mengenakan, Tuhan sediakan akhir yang indah bagi kita. Amin. Saya undang worship leader dan senior semuanya maju bersama kita di mimbar. Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan hari ini, saat menunggu, kita harus ingat apa maksud Tuhan buat kita, dan tentunya itu yang terbaik. Kemudian yang kedua, saat menunggu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan memberikan suatu encouragement, suatu motivasi, suatu semangat, ya, bahwa ada keindahan di ujung penantian kita. Ada keindahan di ujung hidup kita. Untuk nanti kita bersama-sama dengan Bapa kita yang mengasihi kita di surga. Amin. Beri kemuliaan buat puji Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, merasa bintang menari riang, tiada awan hitam yang menggayang. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Bapa. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhir. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembali hidupku. Kita mulai dari awal, kita bayangkan surga indah. Ku menanti fajar pagi, yes Lord, hari yang baru, embun nyata akan sirna sampai senja tiba. Pelangi
Kudus jamah kami. Mungkin kami yang sudah tidak sabar menunggu, kami sudah tidak tahan menunggu, tapi kami percaya ada senja yang indah buat kami. Ada penghujung akhiri hari yang indah buat kami. Tuhan akan memutar balikan menjadi hal yang baik untuk kami. God will turn it around. Di dalam hadirat Bapa, kerajaannya bagi kita semua, bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Katakan dengan sungguh-sungguh, dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku terbang di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju. Akhir perjalanan kembali hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang kami rindu Engkau, Allah. Kami rindu Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Akhir perjalanan kembali dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Yes, kami rindu Engkau, Tuhan. Kami menantikan saat indah itu. Akhir perjalanan kembali hidupku. Akhir perjalanan kembali hidupku. Akhir perjalanan kembali hidupku. Mari kita berdoa. Arahkan hati kita pada Bapa di surga. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengerti pesan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikan kami terus kepekaan untuk mendengarkan suara Engkau, Gembala kami yang agung. Berikan kami kepekaan yang lebih lagi untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang menuntun kami senantiasa, sehingga kami tidak ambil pilihan yang salah, kami tidak ambil keputusan yang salah saat kami menunggu. Ketika kami menunggu, kami tidak melakukan hal yang sia-sia, tapi kami lakukan hal-hal yang produktif. Kami makin mendekat kepada Engkau, makin nempel sama Engkau Tuhan, makin dengar-dengaran dengan Engkau. Makin mengambil waktu pribadi khusus, teduh bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekiranya ada kesalahan yang kami buat, keputusan pilihan yang salah, dan kami sampai hari ini harus hidup dengan konsekuensinya, tapi kami percaya You will turn it around. Engkau Allah yang akan memutar balikannya untuk kebaikan kami. Roma 8 ayat 28. Apapun yang terjadi, Engkau rancangkan untuk kebaikan kami, bagi kami yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu telah sampaikan isi hati-Mu. Biarlah terus Roh Kudus bekerja dalam hidup kami.
Terus kami menjadi kesaksian buat orang-orang sekitar kami. Terus kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Sehingga saat orang bertemu kami, mereka melihat atmosfer surga. Mereka merasakan atmosfer kasih dalam diri kami. Karena kami nempel sama Engkau, Bapa. Karena kami nempel sama Engkau, Tuhan Yesus. Karena kami peka dengan Engkau, Roh Kudus. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Berkati umat-Mu, lindungi kami semua. Buat kami berhasil atas apa yang Engkau kehendaki untuk kami jalankan, untuk kami lakukan. Terima kasih, berkati keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi. Berikan jawaban-jawaban doa, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Terlebih, urapi kami dengan kasih-Mu, sehingga kasih kami semakin hari semakin bertambah-tambah, ya Allah. Kasih kepada Engkau dan kasih kepada sesama kami tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang telah belajar sesuatu, telah terima pesan Tuhan, sama-sama kita semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.